Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Iya, kangen banget. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ada Kakak Raras, Kakak Rizky, Kakak Ica, Kakak Raihana, Kakak Raihana 6C, Kakak Keira, bukan Keira, kemudian Kakak Gali, Kakak Radifka. Kakak Radifka videonya belum aktif. Kak Yasmi, Kakak Naifa, Kakak Fazila, Kakak Nisa, Kakak Zahra, Kakak Fatih, Kakak Kiara. Ada Bu Neng sudah bergabung. Assalamualaikum Bu Neng. Oke, kemudian ada Kakak Arum, Kakak Alia, Kakak Afifah, Kakak Radit. Wah, sudah siap dengan pecinya. Kemudian Kakak Caca, Kakak Kiara. Siapa lagi ya yang belum Bu sebut? Kakak Nafes, Kakak Nadira, Kakak Hafi. Abian, Once. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung ya. Sudah 43 partisipan. Oke nih teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang proaktif untuk memimpin doanya? Boleh Iwan, boleh Ahwat? Iya, boleh dari kelas 6A, 6B, 6C. Siapa ya? Coba Ya teman-teman. Kakak Radit. Udah ready banget. Oh iya. Silakan Soli untuk Ya. doanya. Belum terlihat. Kakak Radit. Saya. Boleh, Kakak Radit kok boleh. Oke. Ya, diaktifkan Soli kameranya. Ayo silakan Kakak Radifka. Unmute dulu Soli. Dulu Kak. Bersikap. Iya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya Hanya ditentukan. dipangkas. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat pagi teman-teman. Selamat juga. Ya, masih powerful ya. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Coba kita bareng-bareng ya. Bagaimana kabar Abum. teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Wah, semangat nih level 6. Oke, teman-teman, alhamdulillah di pekan ini kita sudah mulai sekolah lagi. Walaupun kita masih PJJ ya. Namun demikian, tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mengikuti pembelajaran. Nah, di sekolah kita, pekan pertama itu ada kegiatan namanya MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Lebih mengenal Yui ke mute, Bu Yui Afman. Ke mute dirinya. ya ke mute ya. Oke. Seperti biasa, di pekan pertama masuk sekolah, kita melaksanakan kegiatan MPLS, yaitu Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Lebih mengenal lagi sekolah kita, yaitu mengenal Masa pengenalan lingkungan sekolah. Iya, betul. Mengenal lagi pilar-pilar yang ada di sekolah Kreativa. Ya, udah siap ya teman-teman ya? Oke, ready. Oh iya, Uya mau ingatkan teman-teman, apakah sudah berwudu sebelumnya? Udah. Tadi udah tapi kentut mau wudhu lagi, Bu. Oke, boleh sambil berjalan teman-teman boleh sambil menyiapkan ya. Oke, nah di sini Bu Iwi tidak hanya Bu Isti dan Bu Asti loh, ditemani juga oleh Bu Zainab, kemudian Bu Neng. Teman-teman pasti sudah sering bertemu ya. Atau ada yang uminya dengan Bu Neng dan Bu Zainab juga. Nah, nanti akan membantu Bu Iwi, Bu Isti, dan Bu Asti selama kegiatan berlangsung. Nah, untuk kegiatan hari ini, apa ya? Yang pertama, hari ini kita akan mengenal atau lebih memahami lagi pilar Islamik. Ya, pilar Islamik. Kemudian nanti ada beberapa penjelasan dari Bu Asti, kemudian dari Bu Neng, dan Bu Zainab. Setelah itu, kita akan melaksanakan sholat duha bersama ya, namun di rumah masing-masing secara virtual. Setelah teman-teman melaksanakan sholat duha, nanti teman-teman akan berdoa setelah sholat duha bersama-sama ya.
Seperti itu. Oke, sudah ready semuanya? Bu, ada imam. Ada imam tidak, Kak? Jadi masing-masing ya. Iya, Bu Yu juga sudah siapkan mukena, sudah siapkan sejadah. Nanti ketika bagian sholat duha, teman-teman tidak untuk live meeting ya, tetap di Zoom meeting. Zoom meetingnya tetap berjalan, namun teman-teman sholat duha seperti itu. Oke? Pas sholat duha, video dihidupin apa dimatiin? Dihidupkan ya Kak ya. Dinyalakan ya. Virtual. Iya, betul. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menaruh kameranya? Ya tinggal ditaruh. Ditaruh aja Kak. Doang. Tapi susah Ibu, ini nggak ada mic di samping buat sholat Bu. Boleh dipindahkan ke kamar juga boleh. Teman-teman. Taruh di tempat yang sebisanya aja. Tidak harus terlihat semuanya, tidak ya. Oke, Kalau sudah siap kepalanya ya? doang, Bu. Kenapa Kak? Kalau kepalanya doang yang kelihatan. Gak apa-apa. Nah, untuk Tidak teman-teman yang apa-apa ya. ahwat, untuk teman-teman yang ahwat jika berhalangan tidak perlu ya, tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Gitu ya. Iya, teman-teman boleh bantu untuk mengawasi teman-teman yang lain ya. Oke, mari kita mulai ya dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita saksikan videonya yang dibantu oleh Bu Isti. Oke. Disimak ya, teman-teman. Mantap. Apakah sudah tampil teman-teman? Sudah. Kelihatan jelas. Sudah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri. Apa kabar teman-teman solih-solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti yang teman-teman diketahui bahwa sekolah kreativa memiliki 5 pilar. Namun pada kesempatan kali ini Bu Ujo akan membahas tentang pilar Islamik, yaitu penguatan dan keutamaan sholat duha. Berikut adalah kegiatan pilar Islamik di sekolah kreativa. Yang pertama ada belajar tahsin. Kemudian selanjutnya ada tahfiz Al-Quran. Kemudian ketiga ada murojaah. Kemudian kegiatan yang keempat adalah sholat duha. Kemudian yang kelima sholat fardu atau sholat 5 waktu. Kemudian yang keenam adalah tasmi'ul Quran. Teman-teman solih-solihah, Bu Ucu mau nanya, siapa nih yang rutin sholat duha? Wah, Masya Allah. Nah, teman-teman tahu tidak sholat duha hukumnya apa? Nah, sholat duha hukumnya adalah sunnah. Apa sih yang dimaksud sunnah? Sunnah adalah jika dikerjakan dapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Jadi, jika teman-teman mengerjakan ibadah sholat sunnah atau ibadah sunnah yang lainnya, kita dapat untung besar. Apa untung besarnya? Yaitu mendapatkan pahala.
Nah, untuk menambah semangat kita dalam mengerjakan sholat duha, Bu Ucu akan menjelaskan keutamaan sholat duha. Nah, yang pertama keutamaannya adalah pahalanya seperti bersedekah. Jadi mengerjakan sholat duha memiliki nilai yang sama seperti kita bersedekah. Untuk keutamaan yang kedua adalah dibangunkan istana dari emas di surga. Seperti dalam hadis barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian, keutamaan yang ketiga adalah diampuni dosa-dosanya. Seperti dalam hadis, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian, keutamaan yang keempat adalah dicukupkan kebutuhannya. Nah, sholat duha merupakan sholat yang dilakukan untuk memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji kepada setiap umat Islam yang rajin melaksanakan sholat duha untuk mencukupi kebutuhannya. Seperti dalam hadis, wahai anak Adam, rukuklah, sholatlah, karena aku pada awal siang sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Hadis riwayat Tirmizi. Seperti dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sholat awabin atau sholat orang yang bertaubat, yaitu sholat duha, dikerjakan ketika anak unta mulai bergerak karena kepanasan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini diperkirakan sekitar pukul 10 sampai 11 pagi. Akan tetapi, teman-teman sholih-sholihah boleh melaksanakannya di awal waktu, yaitu dimulai pukul 07 pagi. Insya Allah itu sudah termasuk waktu duha. Insya Allah, luar biasa ya keutamaan sholat duha. Semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang selalu menjaga sholat duha dan tekun melaksanakannya. Jazakumullah khairan teman-teman sholih-sholihah. Itulah penjelasan tentang keutamaan sholat duha yang terdapat pada pilar Islamik sekolah kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman. Catat nggak keutamaan sholat duha? Dicatat, Bu. Oke, selanjutnya ada penguatan nih dari Bu Asti. Bu Asti, silakan. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Semoga yang menjawab dari Bu Asti diampuni dosa-dosanya dan dibukakan pintu surga selalu untuk kita semua. Amin. Amin. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Biasa saja. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah,
Teman-teman, tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan tentang apa ya? Sholat duha. Keutamaan sholat duha. Betul sekali, itu tentang penguatan dan keutamaan sholat duha. Nih di sini ada yang raise hand, yaitu Kak Hafi. Kenapa Kak Hafi? Izin minum ya, Bu. Silahkan. Nah, teman-teman, setelah teman-teman melihat videonya, Bu Asy akan menguatkan kembali terkait isi dari video tersebut. Sebelumnya, suara Bu Asy sudah jelas ya? Jelas. 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 Ya. Tadi ada yang manggil Bu. Nah, dari kenapa kita membahas tentang penguatan dan keutamaan sholat duha, itu karena hari ini kita membahas tentang pilar Islamik di SD Kreativa, yang diantaranya itu kegiatannya itu diantaranya ada tahsin, tahfiz, murojaah, sholat duha, sholat fardu, dan tasmi'ul Quran. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang mengikuti tasmi'ul Quran, Masya Allah. Itu salah satu hadiah untuk orang tuanya, yaitu memberikan mahkota nanti di surga. Tapi hari ini yang dibahas itu tentang sholat sunnah duha. Nah, sholat duha itu hukumnya sunnah, seperti yang tadi dijelaskan dalam video. Sunnah itu maksudnya, jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan, tidak berdosa. Jadi, kalau misalnya teman-teman mengerjakan nih, Masya Allah, pahalanya sangat besar sekali ya untuk teman-teman yang mengerjakan sholat duha, Masya Allah. Terus, untuk keutamaan sholat duha itu sendiri ada 4. Yang pertama, pahalanya seperti bersedekah, Masya Allah. Padahal kita cuma sholat, tapi itu pahalanya seperti kita bersedekah, Masya Allah. Terus, yang kedua, dibangunkan istana dari emas di surga, Masya Allah tuh. Kita cuma sholat duha aja, udah dibangunin istana dari emas di surga. Insya Allah istana udah gitu dari emas lagi, Masya Allah. Seperti hadis yang berbunyi, barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan istana di surga. Masya Allah, itu benar-benar janji Allah untuk yang betul-betul mengerjakan sholat sunnah duha. Siapa di sini yang mau dibangunkan istana emas di surga? Saya. Aku. Jangan mudah sekali untuk kita mendapatkan istana emas di surga dengan cara sholat duha, teman-teman, di awal waktu, yaitu di pagi hari, seperti itu. Terus keutamaan yang ketiga itu dihapuskan dosa-dosanya, Masya Allah. Tuh keutamaan sholat duha itu Masya Allah sekali, teman-teman. Jadi rugi sekali untuk orang-orang yang meninggalkan sholat duha seperti itu. Kita kehilangan kesempatan untuk dibangunkan istana emas di surga. Kita kehilangan kesempatan mendapatkan pahala seperti bersedekah. Kita kehilangan kesempatan untuk dihapuskan dosa-dosanya jika kita meninggalkan sholat duha seperti itu. Dan yang terakhir, ada dicukupkan kebutuhannya. Jadi sholat duha itu Allah menjanjikan kepada umatnya jika yang melaksanakan sholat duha itu akan dicukupkan kebutuhannya, sebagai pintu rezeki juga ya teman-teman, jika teman-teman sholat duha. Nah, rugi nggak kalau misalnya ada yang nggak sholat duha? Iya, makanya nih banyak banget bonusnya, Masya Allah. Keutamaan sholat duhanya banyak. Dari yang pertama, pahalanya seperti bersedekah. Terus yang kedua, dibangunkan istana emas di surga, Masya Allah. Terus yang ketiga, dihapuskan dosa-dosanya. Dan yang keempat, dicukupkan kebutuhannya, seperti itu.
Nah, sholat duha itu dilaksanakan di pagi hari tentunya. Sholat duha dikerjakan ketika anak unta mulai bergerak karena kepanasan itu sekitar pukul 10 sampai 11 yang tadi seperti dijelaskan. Tapi teman-teman, jika yang mau mengerjakan di pukul 8 itu lebih baik seperti itu. Jadi teman-teman, pesan Bu Asti jangan pernah meninggalkan sholat duha. Masya Allah nih, kalau misalnya dilihat dari evaluasi presensi itu masih banyak yang meninggalkan sholat duha. Itu rugi sekali teman-teman. Minimal ya 4 rakaat saja, atau 2 rakaat deh boleh. 2 rakaat sholat duha tidak apa-apa, yang penting kita udah tahu nih keutamaan sholat duha itu. Sholat duha itu untuk apa sih Bu? Ngapain kita sholat duha? Teman-teman, sholat duha itu banyak keutamaannya, banyak keuntungannya. Yang pertama tadi Bu Asy jelaskan, tentang pahalanya seperti bersedekah. Terus yang kedua, dibangunkan istana emas. Masya Allah, di surga. Udah mah kita misal, kita sudah menjadi hafiz dan hafizul Quran, udah ngasih mahkota untuk orang tuanya, lalu kita dibangunkan istana emas karena kita suka sholat duha. Masya Allah gak itu? Masya Allah. Terus yang ketiga, dihapuskan dosa-dosanya. Aduh Bu Asy jadi merindingnya, Masya Allah. Karena sholat duha saja kita udah banyak banget keuntungannya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang terakhir, dicukupkan kebutuhannya. Seperti itu teman-teman. Jadi Bu Asy pesankan jangan meninggalkan sholat duha. Karena Masya Allah itu janji Allah itu luar biasa untuk para umat muslim yang mengerjakan sholat duha. Seperti itu ya teman-teman. Bu Asy minta juga nih kelas 6. Semoga saja tidak ada yang melalaikan dan meninggalkan sholat duha. Meskipun ini sunnah, tapi luar biasa bonus-bonusnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keuntungan dan keutamaannya itu luar biasa sekali, Masya Allah. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Berjanjilah pada diri sendiri, jangan pada guru-guru semua, tapi berjanji pada diri sendiri bahwa teman akan melaksanakan sholat duha. Itu ya teman-teman, berjanji pada diri sendiri. Aku baru tahu keutamaan dan penguatan tentang sholat duha. Aku baru tahu nih dari Bu Isti, Bu Wiwi, Bu Ucu, Bu Asti, Bu Neng, dan Bu Zainab. Dan guru-guru yang lainnya, aku baru tahu keutamaannya nih. Wah, aku nggak apa-apa deh yang kemarin, biarlah jadi pelajaran. Dan semoga ke depannya aku harus nih berjanji pada diri sendiri. Aku harus sholat duha. Karena itu sangat rugi jika ditinggalkan sholat duha seperti itu. Mengerti ya teman-teman? Alhamdulillah. Sendiri, jangan pada guru atau orang tua, tapi berjanji pada diri sendiri. Kalau kalian itu tidak akan meninggalkan sholat duha, seperti itu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekian dari Bu Asti. Bu Asti kembalikan lagi kepada Bu Wiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bu Asti atas penguatannya. Semoga teman-teman, selain teman-teman melaksanakan sholat duha, tentunya sholat wajibnya pun tetap dilaksanakan ya. Oke, dan mudah-mudahan teman-teman istiqomah dalam melaksanakan sholat duhanya. Nah, setelah sholat, biasanya teman-teman berdoa. Ya kan? Nah, di sini akan kita dengarkan panduan dari Bu Neng beserta Bu Zainab. Doa untuk sholat duha. Ini kita sama-sama mengingat kembali ya. Oke, dipersilakan kepada Bu Zainab dan Bu Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini?
Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat ya teman-teman ya. Saya Bu Zainab. Masih kenal kan? Iya. Masih. Oke teman-teman, Insya Allah ya tadi sudah dijelaskan keutamaan sholat duha ya teman-teman. Oke, di sini Bu Zainab sedikit menguatkan kembali bacaan teman-teman. Tapi insya Allah ya, kelas 6 ini pasti sudah hebat bacaannya ya. Apalagi yang sudah jilid 4 ke atas. Insya Allah. Semuanya sudah pada hebat ya. Oke teman-teman, coba Bu Zainab ingin mendengarkan teman-teman baca doa setelah sholat duha. Silakan suaranya dinyalakan semuanya. Yuk, hitungan ketiga. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Duha. Allahumma inna teman-teman, bacaannya teman-teman sudah hebat ya. Bersama dengan lagam uminya juga dapat teman-teman ya. Mungkin Bu Zainab sedikit kasih contoh ya. Boleh Bu Isti ditunjukkan doanya. Teman-teman bisa belajar ya. Sudah ada belum share screen-nya? Oke, teman-teman. Doa sesudah sholat, Bu Isti. Bilang lagi, Bu. Nah, teman-teman tadi kalau nggak salah dengar, ada yang tertinggal ya di bagian mu'assiran saya sirhu ya. Coba diulang lagi teman-teman bersama Allahumma in kana rizqi. Coba 1, 2, 3. Allahumma kana rizqi Teman-teman, teman-teman harus hati-hati ya, biasanya di bagian wa in kana mu'assiran fayasiru inisial ya, jadi ada yang sedang langsung
bahwa ya. Hati-hati ada yang tertinggal ya. Karena di sini baca itu mirip-mirip ya teman-teman ya bacaannya. Jadi teman-teman harus ingat, harus hati-hati ya, diingatkan lagi. Untuk bacaannya teman-teman sudah bagus ya. Coba sekali lagi kita baca bareng ya. Sambil dilihat bacaannya, dilihat panjang pendeknya ya. Bersama Bu Zainab juga. 1, 2, 3. Allahumma teman-teman di situ ada ma'ataita ya, ma'ataita. Nah, di situ maknya itu harusnya ada tulisan sayap ya, sayap panjang. Jadi dibaca 2 ayunan ya, teman-teman ya. Karena ini dari Google mungkin nggak tertulis ya. Oke, sekarang kita menguat kembali bacaan doa iftitah. Coba teman-teman dibaca tanpa melihat tulisan dulu. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Allahumma ba'ir baini wa baina Oke teman-teman, kita sekarang lihat tulisannya ya. Teman-teman di situ di bagian bilma iwasalji wal barod. Bilma itu maknya panjang 2 ayunan ya teman-teman. Di situ tulisannya tidak ada sayapnya. Jadi teman-teman tadi sudah benar ya bacaannya ya. Sudah bagus panjang pendeknya juga ya. Dan nada uminya juga, lagam uminya sudah bagus ya. Teman-teman kelas 6 ini sudah hebat bacanya ya insya Allah ya. Mungkin Bu Zainab mengingatkan kembali cara bacaannya. Dan teman-teman juga kalau lagi sholat duha, jangan terburu-buru sehingga bacaannya ada yang salah panjang pendeknya, ada yang kurang ya. Jadi sholatnya tenang aja, jangan terburu-buru. Oke teman-teman, mungkin dari Bu Zainab segitu aja ya. Nah sekarang diteruskan oleh Bu Neng untuk menjelaskan makna arti dari doa setelah sholat duha dan doa iftitah. Silakan Bu Neng. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Zainab. Ya, sama-sama Bu. Attention. Ready. Penjelasan dari Ibu. Baik,
Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang doa iftitah. Bu Neng, Afwan, suaranya kurang terdengar jelas, Bu. Oh, kurang terdengar. Kalau sekarang udah terdengar jelas belum, Bu? Di teman-teman apakah sudah terdengar jelas? Udah jelas Aku sudah. Tapi kecil. Bu, aku suaranya kecil. Apa perlu pakai headset ya? Bentar ya, maaf. Ya, Bu. Kalau sekarang terdengar jelas enggak? Jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Terima kasih. Bisa dimulai ya penjelasan dari Ibu. Baik, doa. Pada dasarnya, doa itu berisi suatu permohonan atau harapan yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi, kalau misalnya kita lagi doa nih, harus khusyuk. Nah, gimana caranya buat khusyuk? Yaitu dengan seenggaknya kita tahu arti dari yang doa kita baca gitu. Nah, oke, Ibu akan membahas maknanya dari doa iftitah terlebih dahulu ya. Doa iftitah. Iftitah itu artinya pembukaan. Semakna sama miftah. Kalau miftah itu alat pembuka. Nah, ada yang kenal gak sama pemiftah? Berarti itu pemiftah artinya alat pembuka ya, atau bahasa Indonesianya mah kunci. Ya, tapi nanti kalau misalnya panggil pamiftah, tetap pamiftah ya, jangan Pak Kunci. Nanti, oke. Jadi iftitah itu artinya doa kunci pembuka pada sholat, dalam sholat ya. Nah, doa iftitah juga nggak hanya satu, sebenarnya ada banyak. Setahu Ibu ada 7 ya. Nah, tapi yang teman-teman baca di sini, yang di SD Kreativa ajarkan adalah bacaan doa iftitah yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat. Hadisnya itu sahih loh, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan jadi teman-teman kalau baca doa iftitah ini sangat dianjurkan. Nah, gimana bunyi bacaan doa iftitahnya? Seperti yang Bu Zainab ya, Ibu akan bacakan artinya supaya teman-teman tahu pada saat membaca doanya. Ibu bacakan ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Wah, jauh banget ya. Nah, kemudian Allahumma naqqini min khotoyaya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Kalau udah dibersihkan berarti putih kembali ya. Allahumma gsilni min khotoyaya.
Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku bilma iwasalji wal barod, dengan air, salju, dan embun. Jadi dibersihkannya itu dengan sebersih-bersihnya, seperti itu. Kesimpulannya, doa iftitah itu perasaan batin, perasaan hati ya, seorang hamba kepada Allah yang mengalir dari jiwa yang terdalam gitu. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang doa duha supaya teman-teman tahu ya, pada saat membaca doa setelah sholat duha bukan hanya asal membaca, tapi juga harus dihayati. Oke, Ibu bacakan ya, dengarkan baik-baik. Allahumma inna duha'uka, artinya wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Wal baha'a baha'uka, keagungan adalah keagunganmu. Wal jamala jamaluka, dan keindahan adalah keindahanmu. Wal quwwata quwwatuka, kekuatan adalah kekuatanmu. Wal qudrata qudratuka, penjagaan adalah penjagaanmu. Wal ismata ismatuka, dan penjagaan adalah penjagaanmu. Yang tadi kudratuka itu kekuatan ya. Kalau yang ismata itu penjagaan. Nah, sampai di sini jadi kita mengagungkan dulu Allah. Nah, setelah Allah kita agung-agungkan, emang tata caranya berdoa itu seperti itu ya sayang. Jadi kita harus memuji Allah dulu. Nah, setelah kita puji Allah baru kita meminta, Allahumma in kana rizki, ya Allah, apabila rezekiku berada di langit, fa'anzilhu, maka turunkanlah gitu. Kemudian wa in kana fil ardi, dan apabila rezekiku di dalam bumi, fa akhrijhu, maka keluarkanlah. Wa in kana mu'assiran, dan apabila rezekiku susah, fayassirhu, maka mudahkanlah. Wa in kana haraman, apabila haram, fatahhirhu, maka bersihkanlah atau supaya halal gitu. Wa in kana ba'idan, dan apabila jauh, faqarribhu, maka dekatkanlah. Bihaqqi duhaika, dengan kebenaran duhamu. Wal baha'a bahaika, dengan kekuasaanmu. Wal jamala jamalika, wal jamalika, dengan keindahanmu. Wa quwwatika, dengan kekuatanmu. Wa qudratika, dengan kekuasaanmu. Atini ma ataita ibadakas sholihin, datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada hambamu yang soleh. Nah, rizki yang kita minta di dalam doa sholat duha ini bukan hanya rizki tentang materi loh. Rizki itu bisa berupa kesehatan, kemudian kelapangan hati, pokoknya banyak ya rizki yang dimaksud di sini begitu. Mungkin
cukup ya penjelasan dari Ibu karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 8.50. Jadi Ibu Neng kembalikan lagi kepada Bu Wiwi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Neng dan Bu Zainab. Masya Allah ya teman-teman. Arti dari doa-doa kita yang biasanya di waktu duha kita panjatkan. Nah, oke, langsung saja ya. Teman-teman sudah berwudu semuanya? Sudah. Sudah ya. Oke, kita siap-siap untuk melaksanakan sholat duha bersama di rumah masing-masing. Oke? Dengan nanti doanya kita di sini ya. Bu, permisi, Kenapa Bu Isti? Bu. Teman-teman silahkan diaktifkan kameranya. Setelah selesai sholat duha kembali duduk lagi di depan kamera ya. Bu juga sama Bu Wiwi, semuanya kita sholat duha bersama-sama. Silahkan kita siap-siap. Kenapa Kakak Rara? Mau ke toilet dulu. Silahkan Kak. Ya Bu, aku juga ya. Yang lainnya kita siap-siap ya. Bu, saya juga ingin ke toilet. Bu Wiwi, mau ke Ya, toilet dulu ya. Oke. Saya juga. Bu, aku izin ambil mukena ya, Bu. Ya Kak. Ya Kak. Bu, ini kita jamaah bukan, Bu? Masing-masing Kak. Makasih, Bu. Iya, teman-teman yang lainnya silakan bersiap-siap. Tapi Bu mulainya bareng-bareng nggak Bu? Iya, kita mulainya bareng-bareng. Oke. Ya, mulainya dari sekarang yuk. Sholatnya sendiri-sendiri tapi mulai barengan. Iwan pakai. Iya, betul Kakak Gali. Gas lah. Ya, teman-teman silakan sudah siap bisa dimulai ya. Bu, isi matiin kamera bentar ya, Bu. Ya, Bu Wiwi juga izin dulu. Bu. Ya. Berhubung kiblatnya Rizky ke arah sana, jadi kameranya Rizky taruh sini, jadi kelihatannya dari samping kiri nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Kak. Oke. Dimulai ya, teman-teman. Bang.
Tuh nih dengerin nih. Alhamdulillah beberapa sudah selesai melaksanakan sholat duha. Kita tunggu ya, ada yang masih melaksanakan. Kita masih pakai mukena seperti lagi rawuh ya teman-teman. Udah mau jam 9. Oke, sudah selesai temannya. Alhamdulillah sudah selesai semua Bu. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Kita berdoa doa setelah sholat duha ya. Sama-sama. Bisa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna Teman-teman, doa setelah sholat duha ini akan menjadi evaluasi teman-teman setelah melaksanakan MPLS hari ini. Jadi tugas teman-teman di hari MPLS pertama ini, teman-teman menuliskan doa setelah sholat duha ini. Silahkan boleh di screenshot ya. Tulis dengan artinya ya teman-teman ya, nanti diupload pada Google Form. Tulis Arab, Bu. Iya. Bu, kalau nggak bisa diupload di Google Form berarti ke guru masing-masing ya? Oh iya, jika teman-teman memiliki kendala, Tulis tangan, Bu. teman-teman langsung kirimkan kepada wali kelasnya. Iya, tulis tangan, Bu. Iya, ditulis tangan. Ya, ditulis tangan ya. Semuanya, Bu. Ya. Udah di screenshot, teman-teman? Sudah. Ya, Bu, di foto, Bu. Udah ya. Ya, Bu. Oke, teman-teman boleh lepas dulu mukenanya. Udah. Kita juga Karena kita akan foto bersama. Ada foto lagi. Di hari pertama sekolah di semester 2. Oke, Bu Isti minta waktunya 2 menit ya teman-teman. Sebelum kita foto bersama, teman-teman untuk semester 2 ini kita akan masuk ke Google Classroom yang baru.
ya. Kita akan masuk ke 4 Google Classroom. Jadi tidak hanya satu, tapi 4 Google Classroom. Suara Bu Isti jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Oke, baik. Nah, teman-teman diharuskan, diwajibkan untuk membuat akun Gmail terbaru. Ya, atas nama teman-teman disertai dengan nama kelasnya. Contoh, Bu Isti akan chat di room ya. Contoh namanya, jadi teman-teman akan membuat nama email sesuai dengan nama teman-teman disertai dengan nama kelasnya. Contoh, teman-teman silahkan dicatat ya. Seperti ini contohnya teman-teman, istifitria6c@gmail.com. Berarti nama lengkap dan kelas ya Bu Isti ya. Betul, bukan nama panggilan ya teman-teman ya, tapi nama teman-teman. Bu, Iya. kalau nama lengkapnya kepanjangan gimana? Nah, kalau nama lengkapnya kepanjangan, teman-teman menggunakan 2 kata saja dari, misalkan nama teman-teman itu ada 4 nih, ada 4 kata, teman-teman gunakan yang 2-nya saja, ya. Makasih. Ya. Bu, kalau yang 3 gimana, Bu? Harus pakai kelas ya teman-teman ya. Jadi di belakangnya disertai dengan nama kelasnya. Menggunakan 6A, 6B, 6C. Sampai sini paham? Coba teman-teman tuliskan alamat email teman-teman. Bu, tadi ada yang nanya kalau nama lengkapnya ada 3 kata, 3 kata atau 2 kata, Bu? 2 ya. Pakai 2 kata. Depan berarti ya Bu Isti ya. Isti? Iya, kakaknya Diva. Kalau misalnya pakainya bukan 6C tapi pakainya Semayang, boleh nggak, Bu? Oke, kita samakan, kita sepakati belakangnya menggunakan 6A, 6B, atau 6C ya. Soalnya kalau menggunakan Labuan Cermin itu juga terlalu panjang, jadi kita gunakan yang pendeknya 6A, 6B, atau 6C. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Iya, teman-teman. Gmail itu emailnya itu harus selesai hari ini. Oke, Bu Isti, Bu Wi, dan Bu Asti memberikan waktu teman-teman sampai dengan 1 pekan ini, ya, sampai dengan 1 pekan ini untuk membuat emailnya. Nanti Bu Isti akan kirimkan alamat untuk masuk ke Google Classroom yang terbaru. Ya, ada 4 Google Classroom yang akan teman-teman masuk. 4. Sampai sini, apakah ada pertanyaan teman-teman? Oh, saya masih belum ngerti. Tidak boleh disingkat ya. Jadi nama teman-teman. Nama yang tidak tersedia? Kenapa Kak Maria? Biasanya. Namanya tidak tersedia. Maksudnya gimana Kak? Namanya tidak tersedia? Ada yang pakai namanya, saya mah yang Fatina 6C, tapi udah ada yang pakai. Oh, kalau namanya tidak tersedia. Coba dulu ya. Iya, dicoba dulu ya, kayak. Insya Allah, kalau misalkan ada kendala, teman-teman langsung hubungi ke wali kelasnya masing-masing. Coba Bu Isti mau tanya untuk Kakak Tiara. Kakak Tiara boleh tuliskan alamat Gmail yang akan Kakak buat? Oke. Bu Isti. Iya. Berarti aku buat 2 itu dong Gmail. Teman-teman kalau yang sudah punya email, teman-teman bisa dirubah nama alamat Gmail yang teman-teman sudah punya. Oh. Ya. Oke, makasih Bu. Kakak Gali, karena sudah memiliki alamat email dan banyak kelas les,
Kakak bisa membuat alamat Gmail yang terbaru khusus untuk semester 2 Google Classroom ini ya. Oke, Bu. Tapi nanti gantinya gimana, Bu? Dibuat lagi aja Kak, dibuat lagi yang baru. Maksudnya pindah user. Oh, pindah usernya. Bisa Kak, jadi nanti Bu Isti WA ya caranya. Nah, tuh contoh dari Kak Kiara. Sudah ada Kiara Arina. Oke, Kiara betul ya. Kiara Arina 6b@gmail.com. Ya, good. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan hari ini teman-teman sudah bisa untuk membuat alamat Gmailnya ya. Jika ada kendala atau pertanyaan silahkan hubungi wali kelasnya Mas. Bu, kalau itunya apa sih namanya? Google Classroom-nya kodenya kasih ke Nanti Bu Isti, Bu Wi, dan Bu Asih kasih tahu ya untuk kodenya. Oke. Oke, baik teman-teman. Sudah cukup ya mengenai pembuatan Gmail masing-masing. Mengapa sih kita harus buat Gmail nama masing-masing? Supaya untuk memudahkan Bu Wi, Bu Isti, dan Bu Asti ketika melihat di Classroom ya. Dan memberikan nilainya pun mudah seperti itu ya. Semangat teman-teman. Baik. Alhamdulillah kegiatan MPLS hari pertama kita sudah laksanakan dengan luar biasa. Teman-teman alhamdulillah melaksanakan sholat duha, kemudian berdoa bersama. Tentunya teman-teman juga nanti ke depannya melaksanakan sholat duha setiap hari, kecuali jika ada yang berhalangan ya. Semoga teman-teman istiqomah dalam melaksanakan khususnya sholat duha ini. Bismillah ya teman-teman ya. Oke, nah sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama ya. Yang dipimpin oleh siapa tadi? Kakak Radifka. Kakak Radifka. Bersih, Kak. Bu, maaf ya, lagi ada suara teriakan. Iya. Siap berdoa, tangannya ditundukkan, siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Alladzina amanu wa amilus solihati Wabil sabila mara'am. Allahumma bihamdik Allah ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah korolana hadza ma kunna lahu muqrinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, sebelum ditutup kita foto bersama ya. Bu Isi bisa. Bu Isi sudah siap? Oke, di kamera pertama ya, yang belum aktifkan kamera ada Kakak Mariam, Hafi, Fadlan. Satu, dua, Mariam. 1, 2, 3.
Di layar kedua, yang belum mengaktifkan kamera, silahkan untuk mengaktifkan terlebih dahulu. Oke, di layar kedua yang belum mengaktifkan, alhamdulillah sudah aktif semua. Wah, Kakak Zara manis banget senyumnya nih. 1, 2, 3. Fabian juga keren. Rambutnya rapi banget Kakak Fabian, baru di ini ya. Baru dicukur rambutnya ya. Terlihat rapi dan keren, ganteng. Oke, di layar ketiga yang belum mengaktifkan ada Azmi, Nafes, Ais. Sakti. Ayo, Kakak Ais, Kakak Nafes, Kakak Azmi, Kakak Kaisan ya, Kakak Zahra. Oke, sudah Bu. Sudah. Baik. Terima kasih Bu Isti, terima kasih juga teman-teman. Sampai jumpa besok di sama ya, tetap pukul 8 ya. Iya, betul. Dan mohon dipersiapkan peralatan untuk besok ya, yaitu teman-teman menyiapkan 2 buah tempat sampah dan alat untuk kita menghias tempat sampahnya, yaitu kita akan membuat label di tempat sampahnya. Itu mohon dipersiapkan ya. Baik, mungkin itu saja dari Bu Wiwi, Bu Isti, dan Bu Asti, tentunya dari Bu Zainab dan Bu Neng. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran di hari ini dan bermanfaat juga untuk teman-teman ya. Baik, Bu Wiwi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan live meeting. Makasih Basti, makasih Basti, makasih Bu Iwi, makasih Bu Neng, makasih Bu Zainab, izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Zainab. Assalamualaikum. Dadah. Terima kasih Bu Neng. Besok. Sampai jumpa besok, teman-teman. Ya, izin live ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak Raditya. Kakak Radit. Apa, Bu? Lihat wajahnya. Gondong. Waduh. Kakak Radit dirapikan ya rambutnya, Soli. Ya, Bu. Apa yang dirapikan? Baru pulang. Segera ya, Soli ya. Iya. Nah. Oke, Kakak Radit. Persilahkan live meeting. Terima kasih, Soli. Terima kasih banyak, Bu Neng, Bu Zainab, Bu Wiwi, Bu Stop dulu, Bu. Makasih Bu Neng, Bu Zainab. Pasti. Ya, sama-sama. Tadi aku baca hamdalah sama-sama. Ternyata ada dress code. Alhamdulillah. Alhamdulillah.